kemenangan kematiannya, yaitu bangkit dari antara orang mati. Orang yang tidak ikut Kristus, bukan agama nih ya, Kristus itu menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Yang tidak ikut Kristus bangkitnya nanti, kebangkitan kedua setelah kiamat. Kalau saudara ingin tidak perlu disiksa di alam maut, maka rohnya kalau meninggal, rohnya langsung ke Firdaus atau bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan pertama. Berarti kan ini yang dibuka oleh Yesus Kristus, yang banyak tidak diperjuangkan oleh manusia itu sendiri. Ya, padahal itu dibuka untuk seluruh roh umat manusia. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi masih pada situasi Paskah, kebangkitan pertama dari antara orang mati. Tetapi kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan perkara yang sangat ilahi. Bukan dengan barang mana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Lu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kau telah mati Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Seberapa canggih roh saudara dan roh saya, roh manusia. Paskah yang sedang kita peringati, di mana 40 hari Sang Kristus, roh Sang Kristus
Kalau Sang Kristus memang rohnya, itu kalau anak manusia itu tubuh alamiahnya, itu berkeliling, termasuk di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Yesus Kristus mengajarkan bagaimana mengaktifkan roh manusia, bagaimana memproduktifkan roh manusia, ya, dan bagaimana Sang Kristus memberikan pendelegasian wewenang ilahi kepada murid-muridnya dan murid-muridnya sampai sekarang, sampai yang akan datang, saudara dan saya. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Perhatikan, pada saat itu bukan pada saat anak manusia. Ini Sang Kristus setelah bangkit dari antara orang mati bersama begitu banyak roh-roh manusia dari alam maut yang ikut dia. Lanjut. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Yes, seluruh aktivitas ilahi bisa dilakukan oleh roh manusia yang menjadi muridnya, yang dibaptis, bukan dibaptis cara religi ya, dibaptis, dimasukkan ke dalam, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lanjut. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Lanjut. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yes, terangkat ke surga, itu bukan ke surga kekal ya, karena dikatakan di sebelah kanan Allah. Dan mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja, jadi masih ada di lingkupan di alam raya bumi ini, di Firdaus. Turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yes, firman itu menjadi fakta, ya kan? Karena disertai dengan Roh Kristus Yesus. Maka dia pun membuat apa yang disebut sebagai pendelegasian wewenang ilahi. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, yes, dosanya diampuni. Yes. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itulah pendelegasian wewenang ilahi yang dilakukan oleh Roh, saya pakai kata Roh Yesus Kristus, terhadap kepada roh murid Tuhan. Perhatikan, roh murid Tuhan bukan tubuh alamiahnya, ya kan? Sesungguhnya kita dapat mengagumi. Sekarang kita lihat roh kita dulu, roh saudara dan roh saya. Saudaraku yang kekasih, kita dapat mengagumi Allah yang Maha Pencipta dari ciptaan-ciptaannya, kuasa dan keilahiannya, bertriliun-triliun karya ciptaannya, baik yang kelihatan di bumi, apalagi di surga kekal. Tengok saja saudara, tengok saja. Saudara bisa tengok sendiri tubuh alamiah saudara yang canggih. Panjang saraf setiap manusia sekitar 75 km. Yang ada dalam diri saudara dan saya, sarafnya tuh kalau diperpanjang gini menjadi 75 km, kan luar biasa. Ya kan, jarak pandang manusia kalau di gurun itu 4 km. Ya.
Kalau di ladang yang luas yang cerah 4 km. Tapi kalau saudara melihat pada malam hari, saudara bisa melihat bintang di langit, dan itu jutaan kilometer ya jaraknya. Saudaraku yang kekasih, telinga saya juga bisa mendengar dari 0 desibel sampai ke 130 desibel. Aduh, masih banyak. Saudara bisa menari, saudara macam-macam. Saudara memiliki 5 apa yang disebut sebagai panca indera. Tetapi mari hari ini kita menengok roh kita supaya apa? Fasilitas yang Tuhan sediakan bagi roh saudara dan roh saya semenjak Yesus ada di Firdaus dapat saudara dan saya rasakan. Tidak cuma memperingati Paskah sudah habis. No. Saudara dan saya harus menikmati. Tetapi yang menikmati itu khususnya roh saudara. Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara, dan Tuhan akan memberikan kebenaran. Kebenaran itu disampaikan kepada roh saudara dan roh saya. Ya, bukan di sini. Yang pertama, fakta tentang roh kita adalah kekal, berbeda dengan roh tubuh alamiah kita yang fana, yang mati kalau umurnya sudah selesai, entah itu 60 tahun, entah itu 100 tahun, entah itu 120 tahun. Ya, siapapun seluruh makhluk roh di surga kekal. Saya dan saudara adalah makhluk roh, makhluk ciptaan yang generasi awal. Lucifer dan yang namanya makhluk tua-tua, itulah roh saya dan roh saudara. Ya, jumlahnya bertriliun-triliun, jenisnya bermiliat-miliat. Wahyu 5 ayat 11. Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Berlaksa-laksa dan beribu laksa. Saya pakai kata yang sekarang ada, yaitu bertriliun dan bermiliar. Dan itu semuanya roh. 1 Korintus 15 ayat 48b. Makhluk-makhluk yang kekal. Makhluk ciptaan yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 48b. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Ya, makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga, yaitu Allah yang menciptakan. Tentu sama bukan berarti sama mutunya, sama jauh. Ciptaan sama yang maha pencipta tentu jauh. Saudaraku yang kekasih, kekal artinya tak bisa mati. Tapi kalau ada kosakata mati, tentunya yang dimaksud adalah rohnya tak berdaya karena berada di dalam apa yang disebut sebagai penjara kerajaan maut. Yang kedua adalah dinamis. Roh manusia, roh saudara dan roh saudara saya adalah makhluk tua-tua yang diciptakan dinamis. Jadi makhluk ciptaan ada 2 jenis, yaitu statis dan dinamis. Ya, dinamis artinya bisa tumbuh dan berkembang, bisa taat dan setia kepada Sang Maha Pencipta, dan bisa sebaliknya menyamai, melawan Allah. Ya, contohnya Lucifer, ya, merasa dirinya sama dengan Allah karena luar biasa, adalah makhluk ciptaan yang paling indah. Saudaraku yang kekasih, dia merasa dirinya menyamai Allah. Dan akhirnya dia dilemparkan ke bumi. Beda ya antara saya dan saudara berada di roh saya dan roh saudara berada di bumi karena untuk belajar, untuk digembleng, dan untuk apa? Untuk diseleksi. Sementara makhluk yang disebut sebagai Lucifer dilempar ke bumi adalah untuk dihukum. Ya,
Ya memang siapa tahu, itu Allah sudah tahu, tapi keadilan Allah menunjukkan Lucifer dilempar ke bumi. Kayak bahasa kita siapa tahu bisa bertobat, tapi kenyataannya dia dan konco-konconya justru tidak bertobat, malah membunuh manusia, mendustai manusia, melawan Allah. Saudaraku yang kekasih, maka berakhir di neraka kekal. Yang ketiga, memiliki, ini dia, memiliki 7 roh saya dan roh saudara. Perhatikan baik-baik, memiliki 7 sayap rohani. Pak Matius pakai kata sayap rohani untuk menunjukkan aktivitas. Sayap bisa berkembang, sayap bisa terbang, dan seterusnya. Rohani bukan jasmani, ya, ilahi. Saudaraku yang kekasih, canggih. Makhluk tua-tua, roh saya dan roh saudara berada di dalam, saudara ingat ya, rohnya yang ingat, berada di dalam istana Allah Bapa, Allah Tritunggal di surga kekal. Ya, mari kita ingat bersama-sama Wahyu 4 ayat 1 sampai 5. Wahyu 4 ayat 1 sampai 5. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di sorga. Dan di takhta itu duduk seorang. Allah yang Maha Esa. Perhatikan, Allah yang Maha Esa. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Nggak bisa kelihatan, saudara. Nampaknya, gilang gemilang cemerlang yang menutupi kemuliaan Allah Maha Esa. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Lanjut. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Di sekeliling takhta itu, saya dan saudara, roh saya dan roh saudara berada di sekeliling takhta itu. Dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua. Yang memakai pakaian putih. Sayap rohani kekudusan. Dan mahkota emas di kepala mereka. Sayap rohani kemuliaan. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Jadi ada saya Allah Maha Esa, kemudian ada, lanjut. Itulah 7 roh Allah. Itulah 7 roh Allah atau Roh Kudus. Dan nanti di Wahyu 5 ayat 5 saudara bisa lihat bagaimana ada sang anak domba. Jadi ada Allah Tritunggal di tempat kita berada di surga kekal. Dan cukup jelas, ya, saudara tidak perlu berdebat. Walah itu Esa. Iya memang, betul. Saudara tinggal mengingat roh saudara, roh saya berada dari sana kok. Setiap manusia rohnya dari sana kok. Oke. Yang pertama ada 7 sayap rohani, 7 itu bilangan yang ilahi yang bermakna tak terhingga hebatnya. Sayap rohani yang canggih, rohnya yang canggih mutunya. Maka yang pertama adalah sayap rohani iman. Sayap rohani iman itu ditunjukkan dengan bahwa mereka, makhluk tua-tua, kalian makhluk tua-tua, roh-roh kalian dan roh saya itu percaya bahwa Allah yang Maha Esa menciptakan dirinya. Tentu saja waktu-waktu Allah menciptakan roh saya dan roh saudara, saya nggak tahu, seperti bayi yang lahir kan, nggak tahu. Tetapi saya dan saudara, roh saya dan roh saudara percaya. Itu namanya sayap rohani iman. Ya kan? Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11.
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Oleh karena kehendak-Mu semua ada dan diciptakan. Itu iman saya dan iman roh saudara. Amin. Waktu ada di bumi, roh-roh manusia memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Sebiji sesawi iman yang dalam bahasa ya, bukan gunung yang sebenarnya. Kalau gunung sebenarnya nanti mindah-mindahin gunung, bukan fisik yang demikian. Si iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung masalah, gunung pencobaan. Sayangnya banyak roh manusia terpenjara dalam kerajaan maut. Tubuh alamiahnya dalam cengkeraman maut sehingga imannya menjadi kerdil. Ya, penuh dengan kekhawatiran, terjepit kekhawatiran. Ya, terjepit pada kebutuhan duniawi, jasmani. Sehingga ya, padahal sehingga membuat handicap dalam kehidupannya. Padahal iman merupakan sesuatu yang tidak dilihat oleh mereka. Iman merupakan sesuatu yang merupakan dasar dari segala sesuatu yang manusia harapkan. Ya, bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat oleh saya dan saudara. Ya, artinya kalau saudara mengharapkan kesembuhan, saudara mau melampaui hukum sebab akibat karena sembuh dengan iman, maka saudara bisa memiliki apa yang disebut sebagai kesembuhan ilahi. Saudara memiliki modal untuk sembuh dari sakit berat dan kematian. Kita tengok aja 2000 tahun yang lalu, bagaimana fakta yang ada di sekitar kehidupan anak manusia. Lukas 8 ayat 43 sampai 56. 8 ayat 43 sampai 56 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. 12 tahun menderita pendarahan. Dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun secara medis maupun sejenisnya. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambak jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Wow, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ya, saudara bisa baca sendiri ayat 55. Ayat 55, maka kembalilah roh anak itu. Dan ayat 54 dulu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Yang sudah mati pun bisa disembuhkan, bisa dihidupkan Tuhan. Lanjut. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi saudara baca sendiri Lukas 8 ayat 43 sampai 56. Juga bagaimana kalau saudara mengimani ingin mendapatkan masuk ke dalam kerajaan Allah di bumi sebagai pelatihan masuk ke surga kekal. Saudara bisa apa yang disebut sebagai melakukan seluruh hukum Taurat, ya, dan memberitakannya, mengajarkannya demikian. Saudara mau ikut kebangkitan pertama dari antara orang mati yang dibuka oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, yang sekarang sedang dirasakan, dirayakan, tentu dibutuhkan dirasakan. Tapi tentunya nanti kalau sudah meninggal, kalau saudara meninggal, saya meninggal, rohnya bisa masuk bangkit dari antara orang mati langsung. Ya, maka Saulus atau Rasul Paulus
melakukan apa yang disebut sebagai membuang seluruh apa yang disebut sebagai status religi, status sekuler, dan seterusnya. Filipi 3 apa ya? Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah, Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. dalam kematiannya, yaitu bangkit dari antara orang mati. Orang yang tidak ikut Kristus, bukan agama nih ya, ikut Kristus itu menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Yang tidak ikut Kristus bangkitnya nanti, kebangkitan kedua setelah kiamat. Kalau saudara ingin tidak perlu disiksa di alam maut, maka rohnya kalau meninggal, rohnya langsung ke Firdaus atau bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan pertama. Berarti kan ini yang dibuka oleh Yesus Kristus, yang banyak tidak diperjuangkan oleh manusia itu sendiri. Ya, padahal itu dibuka untuk seluruh umat, roh umat manusia. Saudara juga banyak orang berjuang supaya rohnya kembali ke tanah air ilahi di surga kekal. Berjuang dengan segala cara, menaiki tangga-tangga religi, menaiki tangga-tangga aneka religi dan ilahi. Ya, saudara bisa membaca di Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Saudara baca. Di sana banyak nabi-nabi, Nabi Musa sampai memperjuangkan untuk kembali ke tanah air ilahinya. Sayap rohani pengharapan yang ketiga. Ya, seperti kebenaran tentang sadar jati diri, roh saya dan roh saudara turun ke bumi adalah untuk berjuang menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saudara bisa lihat di YouTube tentang sadar jati diri. Ya, saya dan saudara berjuang di bumi ini untuk menjadi, yang tadinya saya dan saudara cuma makhluk ciptaan, menjadi anak Allah yang maha tinggi. Ya kan? Di bumi Allah menyediakan berbagai simulasi untuk berlatih berjuang, berlatih memenangkan perjuangan dengan hadiah-hadiahnya. Dari mulai sekolah, bekerja, pangkat, sekuler, dan macam-macam, sampai ada yang disebut sebagai pemuridan ilahi. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, ya, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, saudara bisa belajar. Saudara bisa belajar tentang proses. Ya, proses. Dari mulai saudara menanam jagung 3 bulan akan saudara menanam jagung 1 ting. Lalu saudara pupuk dan kemudian tumbuh pohonnya. Dan kemudian muncul buahnya, 3 bulan saudara sudah menjadi memiliki, memanen, menuai yang namanya jagung. Ya kan? 3 bulan. Kalau saudara pengen duren, saudara bisa menanam, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Saudara mau apa? Itu semuanya namanya proses hukum, proses yang menjadi simulasi untuk saudara belajar proses tentang apa yang disebut pengharapan roh saudara. Pengharapan ilahi roh saudara dan saya sama, yaitu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Di bumi ini adalah tempat penggemblengan, belajar, pendidikan, dan seleksi. Cukup jelas? Itu maka saudara berada di bumi dan saya. 4. Sayap rohani kasih. Ya, sejak di surga kekal saudara
memiliki kasih yang luar biasa kepada Allah. Kepada Allah yang Maha Esa, saudara, melemparkan mahkota saudara taat. Ya, Wahyu 4 ayat 9. Wahyu 4 ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu, roh saya dan roh saudara, di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Iya, di hadapan Allah yang Maha Esa, Maha Pencipta. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Itulah yang namanya mengasihi Sang Maha Pencipta, Allah yang Maha Pencipta. Dan mengasihi makhluk yang lain, Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Iya, gulungan kitab yang didambakan oleh seluruh makhluk ciptaan Allah, khususnya yang makhluk dinamis, didambakan. Istilahnya sampai mereka menangis, pengen. Sehingga, ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Sehingga saya dan saudara bersama bos kita, sang anak domba, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Yes, bersama 7 roh Allah diutus ke seluruh bumi bersama malaikat-malaikat terang. Mengasihi, kasihan mereka menangis sampai menangis. Tidak mengerti, sedangkan kita berada di dalam istana Allah, mengerti ya, untuk apa yang disebut sebagai kita udah tinggal bersama Allah Tritunggal. Halo, sementara mereka tidak, karena tinggal di luar, di surga kekal, yes, tapi di luar istana Allah Tritunggal. Saudaraku yang kekasih, di bumi tersedia berbagai simulasi untuk menerapkan kasih, untuk menaikkan mutu sayap rohani kasih. Dari mulai kasih horizontal, saudara empati atas masalah penderitaan manusia lain. Ada kasih ilahi jasmani dalam kerjasama di dalam perkawinan. Ya, saudara mengasihi sang suami, mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua, dan seterusnya. Itu semua akan menjadi panen. Maka Allah menciptakan manusia menjadi laki-laki dan perempuan. Ya, coba kita baca Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Rohnya sih tetap nggak ada laki-laki dan perempuan. Kembali nanti ke surga juga nggak ada saudara istrinya ikut di surga kekal bareng-bareng jadi suami istri lagi, nggak ada itu. Ya, diciptakan menjadi laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama. Lanjut. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu dia tujuan perkawinan ilahi yang diciptakan Allah, itu dia. Nanti garis besarnya akan kita urai lagi. Maka saudaraku yang kekasih, itulah tadi, sayap rohani kekasih itu yang tertinggi dibanding sayap rohani iman dan sayap rohani pengharapan. Kenapa? Karena dia tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk manusia lain dan untuk Allah. Kalau sayap rohani iman untuk diri sendiri, sayap rohani pengharapan untuk diri sendiri. Oke? Sayap rohani yang keempat adalah sayap rohani akal budi. Sejak di surga kekal, roh manusia memiliki sayap rohani akal budi yang tinggi.
Ya, tadi udah dibaca. Ya, mereka waktu turun ke bumi, mereka mempelajari apa yang disebut, ada Wahyu 5 ayat 1. Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab. Sebuah gulungan kitab Yang ditulis di sebelah dalam dan sebelah luarnya. Itulah yang kita pelajari ayat 7, yang dibawa oleh sang anak domba. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Yes. Saya dan saudara ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Yes. Itulah tugas saya dan saudara selama di bumi, belajar mengenai kitab yang memiliki 7 meterai. Dan saudaraku yang kekasih, di dalamnya ada pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat dan seterusnya. Ya, di bumi seharusnya semakin canggih roh, atau roh saudara, dalam khususnya saya rohani akal budi, karena telah belajar pengetahuan baik dan pengetahuan yang jahat saat di Firdaus, si Adam dan Hawa, Kejadian 3 ayat 21 sampai 22. Kejadian 3 ayat 21 sampai 22. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengatakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, itulah roh saya dan roh saudara. Ya, maka Allah mengajarkan sebagai contoh, mengajarkan bagaimana membuat baju kreasi dari dari binatang, kulit binatang dan seterusnya. Di bumi pun demikian. Sayangnya kita makhluk dinamis, jadi bisa saja, apalagi ada iblis yang di bumi, maka dikatakan bahwa akan menjadi apa yang disebut sebagai merontokkan juga saya rohani akal budi. Ya, menjadi sombong, menjadi menciptakan yang dapat membunuh manusia dan seterusnya. Sayap yang ke-5, sayap rohani kekudusan. Oh, udah paling tinggi di surga. Artinya kita berlatih taat menyembah Allah Sang Maha Esa, tadi udah dibaca, ya kan? Kemudian berpakaian putih. Waktu di surga kita dilambangkan berpakaian putih. Semakin tinggi karena tersungkur di hadapan Allah, taat kepada Allah. Ya, tentu saja saudaraku yang kekasih, Allah juga waktu kita di bumi menciptakan aneka yang disebut sebagai simulasi. Ada karakter-karakter binatang, ya, dengan instingnya plus maupun minus, tergantung saya dan saudara mempelajari. Ya, karena saya dan saudara makhluk dinamis. Ya, bisa taat kepada Allah, bisa taat pada hukum Allah dengan hadiahnya, ada atau sebaliknya. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, terpulang kepada saudara dan kepada saya untuk memelihara roh kita. Amin. Jika roh manusia ikut Kristus menang, maka saya rohani kekudusan naik pesat. Ya, saudara, pakaian putih istilah ilahinya akan menjadi jubah putih kalau ikut Kristus. Saudara bisa baca sendiri Wahyu 7 ayat 9. 6. Saya rohani kuasa. Sudah dibaca oleh kita bagaimana kita memiliki apa yang disebut tahta. Sewaktu berada di sekeliling tahta Allah, kita memiliki 24 tahta. Artinya makhluk tua-tua memiliki tahta. Saudara, walaupun memiliki tahta, saya dan saudara tersungkur di hadapan Allah, turun dari tahta tersungkur. Di bumi saya dan saudara
disediakan Allah berbagai simulasi dan contoh yang dapat dijadikan pelajaran kiat menggapai kekuasaan sekuler untuk disublimasi. Ketentuan-ketentuannya dapat pulang ke surga kekal, mendapatkan kuasa ilahi, menjadi raja-raja ilahi yang dirindukan oleh roh saya dan roh saudara. Amin. Tergantung saudara dan saya. Apakah kita memang sungguh-sungguh memperjuangkan kembali ke surga kekal dan menjadi anak Allah atau tidak? Yang terakhir, sayap rohani kemuliaan. Di surga kekal kita memiliki lambangnya mahkota emas, tetapi dilemparkan waktu kita menyembah, tersungkur di hadapan Allah yang Maha Esa. Di bumi begitu banyak apa yang disebut sebagai simulasi untuk kemuliaan duniawi yang minus, kemuliaan sekuler yang nol, dan kemuliaan ilahi. Nah, saudara, tergantung apakah saudara mau mengambil bagian untuk menaikkan sayap rohani kemuliaan atau menghancurkan. Karena di dalam bumi ini iblis juga menawarkan kuasa duniawi, kerajaan duniawi, kemuliaan duniawi. Tergantung saya dan saudara, apakah saudara ingin menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi dengan sayap rohaninya yang tumbuh dan berbuah, sehingga ketika roh saya dan roh saudara kembali ke surga kekal, roh saya dan roh saudara memiliki sayap rohani yang tinggi, memiliki strata ilahi, menjadi raja-raja ilahi di surga kekal, memiliki apa yang disebut imam-imam Allah yang maha tinggi. Amin. Itu sepotong aja dulu. Kita akan berdoa. Hamba serahkan anak-anakku ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau sudah meteraikan kebenaran-kebenaran ini menjadi kekuatan, kuasa, kemuliaan bagi anak-anak-Mu di dalam perjalanan hidup yang tersisa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.